diperkenankan untuk membawa catatan rumus 1 lembar ukuran A4 ya, 1 lembar A4. Jadi waktu nanti sebentar saya bentar, ini kayaknya berisik. Jadi untuk UTS kalian semua diperkenankan untuk membawa catatan rumus 1 lembar, untuk ukuran kertasnya F4 ya, ukuran kertasnya boleh F4, ukuran folio berarti 1 lembar berarti. Silakan Anda membawa catatannya, membawa rumusnya ya. Baik, sekarang kita mulai kuliah kita hari ini. Saya akan share materi untuk kuliah hari ini. Baik, kita masuk ke perpindahan panas konduksi pada keadaan tidak steady. Kalau materi yang kemarin kita perpindahan panasnya adalah perpindahan panas konduksi pada keadaan steady ya. Sekarang perpindahan panasnya adalah pada keadaan tidak steady. Nah, ini nanti materinya nanti, oh ya saya lupa belum nge-share materinya. Nanti saya akan share di grup WA. Baik, sekarang pada suatu saat, suatu kondisi antara benda dan lingkungan itu suatu saat akan terjadi keseimbangan. Artinya antara suhu benda dengan suhu lingkungan itu kalau waktunya berubah, suhunya tidak akan berubah. Itu dikatakan bahwa kondisi keseimbangan sudah dicapai. Nah, kalau kondisinya steady kemarin, kita kan bisa mengatakan bahwa suhu itu adalah sebagai fungsi perubahan suhu itu dipengaruhi oleh perubahan posisi. Jadi kalau kondisi steady, perubahan suhu itu dipengaruhi oleh perubahan posisi. Tetapi sebelum kondisi keseimbangan itu dicapai, maka ada kondisi yang disebut dengan kondisi tidak steady. Jadi kondisi ketika kondisi steady itu belum tercapai, maka disebut dengan kondisi tidak steady atau kondisi transient. Pada keadaan tidak steady ini atau pada kondisi transient ini, maka suhu itu dipengaruhi oleh perubahan waktu. Artinya apa? Maka kalau waktu berubah, suhu dari benda tersebut adalah juga berubah. Ingat ya, problem kita di sini adalah untuk perpindahan panas konduksi. Jadi saya ulangi lagi, pada saat kondisi transient atau kondisi tidak steady, kalau waktunya itu berubah, maka suhu juga mengalami perubahan. Nah, sekarang kita tinjau kalau ada suatu proses pemanasan atau proses pendinginan pada keadaan tidak steady ketika belum tercapai kondisi steady. Maka apa yang perlu kita perhatikan? Jadi kalau ada perpindahan panas konduksi pada keadaan tidak steady, yang perlu kita perhatikan adalah diperlukan analisis untuk memperhitungkan pengaruh dari energi dalam itu terhadap waktu. Artinya apa? Karena waktu itu berubah,
maka energi dalam itu juga akan berubah. Kalau energi dalamnya berubah, maka suhu akan terjadi perubahan. Nah, selain diperlukan analisis atau hubungan antara energi dalam dengan waktu, itu juga keadaan batasnya perlu dirubah. Kalau di keadaan steady, kita hanya mengenal istilah boundary condition atau keadaan batas. Saya ulangi lagi, kalau pada keadaan steady, keadaan batas yang kita kenal kan hanya boundary condition. Tetapi kalau tinjauan kita itu adalah pada keadaan tidak steady, maka kita ada istilah IC. IC itu apa? Initial condition. Artinya kalau waktu mula-mula itu suhunya berapa? Setelah proses pemanasan atau proses pendinginan itu terjadi, suhunya menjadi berapa? Jadi kita simpulkan kalau kondisi steady, maka keadaan batas kita itu hanya boundary condition. Tetapi kalau kondisi tidak steady, maka keadaan batas kita adalah IC dan BC. IC itu apa? Initial condition. Initial condition. Kalau BC-nya sama ya, boundary condition. Nah, bedanya apa? Kalau IC itu berlaku ketika waktunya adalah sama dengan 0. Kalau begitu proses pendinginan atau pemanasan yang kita tinjau itu sudah berjalan gitu, maka keadaan batas yang kita gunakan adalah kondisi boundary condition. Jadi IC itu hanya berlaku untuk batasan ketika T-nya adalah sama dengan 0. Ingat T di sini adalah waktu ya, bukan suhu, karena notasi suhu kan juga T, tapi ini T kecil. Nah, kalau kemarin waktu kondisi kita steady gitu, kita kan tidak mengenal istilah keadaan batas IC, initial condition kita tidak mengenal. Tapi karena tinjauan kita sekarang adalah perpindahan panas pada keadaan tidak steady, maka selain ada BC juga ada IC, yaitu tinjauan awalnya itu kita sebut dengan initial condition. Kalau BC sama ya, singkatannya masih sama, boundary condition. Nah, sekarang sekarang kita tinjau untuk perpindahan panas atau persamaan neraca panas ketika tinjauan kita itu adalah pada keadaan tidak steady. Kemarin kan kalau kondisinya steady, maka laju akumulasi panas kan sama dengan 0, ya tidak? Karena apa? Laju akumulasi panas itu sama dengan apa? Perubahan suhu terhadap perubahan waktu. Artinya kalau waktu berubah, suhu berubah. Maka ketika kondisinya itu tidak steady, maka laju akumulasi panasnya adalah tidak sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinjau bidang datar ya, atau koordinat kartesian. Di sini kita tinjaunya perpindahan panas kita itu terjadi dalam arah X. Perpindahan panas kita di sini itu terjadinya dalam arah X. Jadi ini untuk bidang datar ya, benda kita berbentuk balok boleh, kubus juga boleh. Pokoknya adalah koordinat kartesian. Nah, di sini karena perpindahan panas kita itu adalah pada arah X, maka langkah yang harus kita tentukan apa untuk menyusun persamaan neraca panasnya? Maka
untuk menyusun neraca panasnya, perlu kita set dulu elemen volumenya. Nah, karena perpindahan panas kita itu terjadinya ke arah X, maka elemen volume kita ini mempunyai tebal delta X. Jadi, karena perpindahan panas kita di sini itu adalah terjadi dalam arah X, maka kalau kita menyusun neraca panas, kan perlu setting elemen volume. Berhubung perpindahan panas kita itu terjadi dalam arah X, maka elemen volume kita itu mempunyai tebal sebesar delta X. Masih sama ya bentuk neraca panasnya, yaitu laju alir panas masuk dikurangi laju alir panas yang keluar, ditambah laju pembangkitan panas atau laju generasi panas, sama dengan laju akumulasi panas. Ini kan masih bentuk standar. Di PT ada, di ATK juga ada, atau di mata kuliah yang lain. Nah, sekarang karena kita mau menyusun persamaan neraca panas pada elemen volume setebal delta X. Neraca panas pada elemen volume setebal delta X. Maka posisi laju alir panas ada di mana? Ternyata dalam kasus kita ini, laju alir panas masuknya itu ada di posisi X. Karena dalam kasus ini, perpindahan panasnya adalah searah dengan sumbu X. Saya ulangi lagi, dalam kasus ini, perpindahan panasnya adalah searah dengan sumbu X. Ingat ya, arah perpindahan panas itu sesuai dengan hukum alam, bahwa segala sesuatu selalu mengalir dari nilai tinggi ke nilai rendah. Maka kalau untuk perpindahan panas, maka laju alir panas itu yang mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Karena perpindahan panas kita itu searah dengan sumbu X, maka posisi laju alir panas masuk ya ada di X. Posisi laju alir panas yang keluar di mana? Ya di posisi X plus delta X. Jadi laju alir panas yang keluar di sini di posisi X plus delta X. Nah, sekarang kita masukkan berapa laju alir panasnya atau bagaimana bentuk laju alir panas masuknya. Maka karena posisi laju alir panas masuk itu ada di X, maka besarnya laju alir panas masuk di sini, ingat ya, perpindahan panas kita ke arah X, maka besarnya laju alir panas masuk kita ya QX kali AX di posisi X. Ingat, di sini kalau kemarin kita untuk di perpindahan kalor ada notasi Q kecil. Kalau Q kecil kemarin apa? Untuk satuan apa? Untuk notasi apa? Q kecil kita itu adalah laju alir panas. Berarti satuannya apa? Panas per waktu. Ya tinggal menyesuaikan aja. Bisa kalori per waktu, bisa kalori per jam, PTU per jam, dan sebagainya. Tetapi untuk kasus kita ini, laju alir panas kita itu ternyata kita notasikan dengan QX kali AX. Maka QX di sini adalah flux panas. QX di sini untuk notasi apa? Flux panas. Karena apa? Perlu dikalikan dengan A. Maka jelas kalau ada Q kali A ya sama dengan laju alir panas. Sehingga besarnya laju alir panas masuk ya sama dengan apa? Ya QX kali AX
di posisi X. Sekarang untuk laju alir panas yang keluar. Laju alir panas yang keluar apa? Ya Qx kali Ax di posisi X plus delta X. Ingat ya, Qx di sini adalah flux panas dalam arah X. Ingat ya, flux panas itu apa? Flux panas adalah sama dengan laju alir panas per satuan luas. Jadi flux panas adalah sama dengan laju alir panas per satuan luas. Nah, berarti satuan Qx kali Ax menjadi apa? Ya menjadi satuan laju alir panas mestinya. Ya tidak. Berarti sudah sesuai dengan persamaan neraca panas kita. Sudah sesuai dengan persamaan neraca panas kita. Laju alir panas masuk, kurangi laju alir panas yang keluar. Nah, sekarang untuk laju pembangkitan panas atau laju generasi panas. Ternyata di dalam benda kita ini, di dalam elemen volume kita ini, itu timbul panas. Kalau di proses transfer, timbulnya panas atau generasi panas disebabkan karena apa? Adanya aliran listrik, adanya reaksi nuklir, atau adanya reaksi kimia. Nah, di sini besarnya laju alir panas kita itu adalah Q0. Ini saya, apakah gerakan kursor saya kelihatan? Jadi Q0 di sini adalah laju pembangkitan panas. Ternyata satuan Q0 ini, Q0 satuannya adalah panas per waktu kali volume. Nah, jadi Q0 di sini adalah satuannya laju alir panas per satuan volume. Nah, karena di sini satuan dari persamaan neraca panas kan dalam laju alir panas. Supaya menjadi laju alir panas, maka besarnya laju pembangkitan panas perlu kita kalikan dengan volume. Terus volumenya berapa? Ingat, karena yang kita tinjau adalah persamaan neraca panas pada elemen volume setebal delta X, maka elemen volume kita nyatakan dengan delta V. Delta V itu sama dengan apa jadinya? Delta V ya sama dengan luasan perpindahan panas kita kalikan dengan tebal elemen volume. Jadi delta V sama dengan AX kali delta X. Jadi ini adalah elemen volume kita. Maka besarnya laju pembangkitan panas pada elemen volume adalah sama dengan Q0 kali AX kali delta X. Nah, sekarang untuk laju akumulasi panas. Ingat, laju akumulasi itu apa? Sama dengan perubahan suhu terhadap perubahan waktu. Sorry, saya mengatakannya salah ya. Yang disebut dengan laju akumulasi panas itu sama dengan apa? Ingat, karena yang kita susun itu adalah neraca panas, maka laju akumulasi panas, saya ulangi lagi, laju akumulasi panas sama dengan perubahan panas terhadap perubahan waktu. Perubahan panasnya apa? Ternyata di sini perubahan panasnya kan dipengaruhi oleh adanya perubahan suhu. Berarti panas yang terlibat adalah panas sensibel, ya tidak? Panas sensibel itu apa?
Ya MCP delta T, ya kan? Panas sensibel itu adalah perubahan panas. Kalau panas laten kan karena perubahan fase. Kalau panas sensibel kan dipengaruhi oleh adanya perubahan suhu. Maka besarnya laju akumulasi panas, karena laju akumulasi panas kan sama dengan perubahan panas terhadap perubahan waktu. Di mana? Ya di elemen volume. Maka dalam kasus ini itu sudah dinyatakan bahwa densitas benda kita, densitas dari benda kita itu adalah tetap. Kapasitas panasnya pada elemen volume kita ini juga tetap. Nah, karena tinjauan kita adalah bidang datar, maka luasan kita itu juga merupakan tetapan. Artinya apa? Kalau X-nya berubah, maka AX-nya itu tetap. Karena tinjauan kita adalah untuk bidang datar. Maka besarnya laju akumulasi panas kita menjadi apa? MCP dt. M kita apa? Ya besarnya massa untuk elemen volume kita. Berarti sama dengan apa? Delta M. Delta M itu sama dengan apa? Ingat, kalau kita punya densitas, rho, itu kan massa per volume. Berhubung tinjauan kita adalah pada elemen volume, maka rho ya sama dengan delta M kali dibagi dengan delta V. Akibatnya apa? Massa pada elemen volume sama dengan apa? Delta M sama dengan rho kali delta V. Delta V kita apa tadi? Yaitu AX kali delta X. AX kali delta X. Akibatnya apa? Panas sensibel kita kan MCP delta T. Maka M itu karena rho kali delta V, itu M kali MCP, CP kalikan kapasitas panas, dikalikan perubahan suhu terhadap perubahan waktu. Sehingga besarnya laju akumulasi panas kita pada elemen volume menjadi apa? Rho kali delta X kali AX kali CP kali delta T per delta T waktu. Kalau T besar suhu ya, T kecil waktu. Suhu itu T besar notasinya, kalau T kecil itu untuk waktu. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, persamaan kita ini akan kita bagi dengan elemen volume. Elemen volume kita kan AX kali delta X. Maka persamaan kita menjadi bagaimana? Ya menjadi ini. X, ingat ya, kalau bidang datar, kalau X-nya itu berubah, maka AX-nya adalah tetap. Ya toh? Kalau untuk bidang datar kan, kalau posisi itu berubah, maka luasan adalah tetap. Beda untuk silinder dan bola. Kalau silinder dalam arah radial, R berubah, maka AR akan berubah. Ya toh, kemarin sudah kita tinjau. Nah, sekarang karena persamaan kita tadi, persamaan raca panas kita itu kita bagi dengan elemen volume, yaitu AX kali delta X, maka persamaan kita menjadi ini. IX di posisi X dikurangi IX di posisi X plus delta X dibagi dengan delta X ditambah Q0 sama dengan rho CP delta T per delta waktu. Nah, sekarang ruas kiri dalam kasus ini ternyata
di dalam benda kita ini, bidang datar kita ini, itu tidak ada pembangkitan panas. Karena tidak ada pembangkitan panas, maka Q0 ini sama dengan 0. Tinjauan kita tidak ada pembangkitan panas, maka Q0-nya ya sama dengan 0. Akibatnya apa? Persamaan kita, karena Q0-nya adalah sama dengan 0, ini saya coret. Selanjutnya kita apakan? Kita limitkan. Yang ini kita limitkan pada nilai delta X mendekati 0. Kalau perubahan elemen volume itu delta X mendekati 0, itu hanya terjadi untuk perubahan waktu yang sangat kecil atau delta T-nya sangat kecil. Akibatnya apa? Limit delta T adalah konstanta. Nah, sekarang kalau persamaan ini kita limitkan, ternyata dalam kasus kita ini suhu itu dipengaruhi oleh posisi dalam arah X. Karena tinjauan kita adalah pada keadaan tidak steady, selain dipengaruhi oleh perubahan posisi, juga dipengaruhi oleh perubahan waktu. Artinya apa? Kalau waktu berubah, posisi berubah, suhu berubah. Maka akibatnya apa? Maka PD kita adalah PD parsial. Kenapa PD parsial? Karena persamaan kita, suhu itu dipengaruhi oleh dua berubah bebas. Berubah bebasnya apa? X dan T kecil. X itu posisi, T kecil waktu. Maka akibatnya PD kita adalah PD parsial. PD parsial notasinya apa? Do. Kalau PD ordiner notasinya apa? D. Maka hasil limit kita adalah ini. Menjadi negatif do per do X. Negatif K do T per do X. Kenapa PD-nya negatif? Ya, ingat. Karena waktu kita melimitkan, posisinya adalah X dikurangi dengan posisi X plus delta X. Maka hasil PD-nya adalah negatif. Kalau negatif K kali do T per do X sama dengan apa? Ini kan hukum Fourier. Hukum Fourier kan ini untuk panas konduksi. Negatif K do T per do X. Maka persamaan kita dari hasil limit menjadi apa? Negatif do per do X, negatif K do T per do X. Sama dengan apa? Rho CP. Ini harusnya do T per do waktu ya. Ini harusnya salah. Ini do T per do waktu. Harusnya ini. Karena sudah kita limitkan. Nah, ini dikoreksi ya. Ini adalah do T per do waktu. Nah, sehingga PD kita menjadi apa? Dalam kasus ini ternyata konduktivitas panas dari benda yang terjadi perpindahan panas ini harga K-nya adalah tetap. Maka karena harga K-nya itu tetap, maka bisa dikeluarkan dari persamaan diferensial. Akibatnya apa? Persamaan kita menjadi apa? Kalau sama-sama dibagi dengan K, maka persamaan kita menjadi apa? Saya tulis ya. Persamaan kita menjadi do kuadrat T per do E kuadrat sama dengan apa? Rho CP per K. Kali apa? Do T per do waktu. Persamaan kita menjadi ini. Nah, ternyata kita punya notasi di perpindahan panas
kita sering mendengar istilah difusivitas termal. Nah, difusivitas termal itu apa? Yaitu K per Rho kali Cp. Ini alfa ini adalah difusivitas termal. Sama dengan apa? K per Rho kali Cp. Maka akibatnya apa persamaan kita ini? Maka Rho kali Cp per K ya jelas sama dengan 1/alfa. Rho Cp per K sama dengan apa? 1/alfa. Difusivitas termal. Sehingga PD yang kita dapatkan adalah ini. Do kuadrat T per do X kuadrat sama dengan 1/alfa do T per do waktu. Bentuknya adalah sama dengan ini. Ya, ingat ya, alfa itu adalah difusivitas termal. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita sudah mendapatkan bentuk ini ya, untuk bedang datar, perpindahan panas kita itu dalam arah E, pada keadaan tidak steady. Saya ulangi lagi, persamaan kita ini adalah perpindahan panas di bidang datar untuk arah E pada keadaan tidak steady. Sekarang kalau kita aplikasikan, ternyata kita punya lembaran atau plat ya, yang mempunyai lebarnya ke sana itu tak terhingga. Yang ini lebarnya ke sana itu tak terhingga. Saya tunjukkan maksudnya lebar tak terhingganya itu ke sana. Ternyata plat kita itu mempunyai lebar tak terhingga. Tetapi tebal plat kita itu adalah 2 kali L. Jadi mempunyai lebar tak terhingga, tetapi mempunyai tebal sebesar 2L. Ternyata plat kita pada keadaan awal suhunya adalah TI. Suhu ini adalah seragam. Artinya apa? Ketika waktu T sama dengan 0, T kecil ya, dimanapun letak X-nya, maka suhu di dalam plat kita adalah TI. Saya ulangi lagi. Jadi, dalam kasus kita ini, pada keadaan awal, itu suhunya adalah seragam. Artinya apa? Kalau posisinya X dimanapun, pada waktu mula-mula, maka suhu plat kita adalah TI. Ternyata kalau pada suatu saat, artinya kan T-nya tidak sama dengan 0, kapanpun tetapi bukan T sama dengan 0, waktu maksudnya. Ternyata suhu di dalam plat ini dirubahnya menjadi T1. Saya ulangi lagi, jadi plat kita itu mula-mula suhunya adalah TI. Tetapi selama terjadi pengamatan, ketika T-nya waktunya lebih besar dari 0, suhunya plat untuk di permukaan itu dirubah menjadi T1. Artinya apa kalau di permukaan? Posisinya di mana? Yaitu di X sama dengan 0 dan di X sama dengan 2L. Jadi di posisi ini dan di posisi ini, kapanpun waktunya, maka suhu plat kita adalah T1. Akibatnya apa sekarang? Akibatnya apa? Kita lanjutkan. Nah, PD kita tadi kan ini untuk bidang datar, perpindahan panas kita ke arah X. T
tinjauannya pada keadaan tidak steady. Tadi kan kita sudah mendapatkan bentuk ini. Do kuadrat T per do X kuadrat sama dengan 1/4 alfa do T per do waktu. Nah, untuk menyelesaikan ini, akan kita rubah notasi suhunya, kita rubah menjadi theta. Jadi kita rubah ya, suhu kita itu kita rubah menjadi notasi theta supaya tidak sama dengan waktu. Saya menyebutkannya ini tau sebenarnya. Nah, jadi suhu kita notasinya kita rubah menjadi theta. Theta itu apa? Ternyata theta sama dengan T setiap saat dikurangi T1. Jadi besarnya theta adalah ini, yaitu suhu setiap saat dikurangi suhu di permukaan. Nah, sekarang karena kita rubah suhu menjadi notasi theta, maka akibatnya apa? Maka kita bisa mengatakan, saya orek-orek di sini ya. Tadi kita punya do kuadrat T per do X kuadrat sama dengan 1/4 alfa do T per do tau. Ya tahu waktu kita tadi tahu. Nah, sekarang akan kita rubah. Theta kita adalah sama dengan T min T1. Maka kalau ini kita turunkan, do per do X dari theta itu sama dengan apa? Ya do per do X. Apa? T min T1. Maka menjadi apa? Do theta per do X sama dengan do T per do X. Nah, sekarang karena PD kita adalah tingkat 2 terhadap X, maka untuk memperoleh PD tingkat 2, PD tingkat 1 kan perlu kita turunkan lagi, ya tidak? Karena PD kita adalah turunan kedua. Maka untuk mendapatkan turunan kedua, turunan pertama perlu kita turunkan. Maka akibatnya apa persamaan ini? Maka persamaan ini kita rubah menjadi do X. Dalam apa? Do theta per do X. Sama dengan apa? Do per do X. Apa? Do T per do X. Maka kita bisa mengatakan apa? Do kuadrat theta per do X kuadrat sama dengan apa? Do kuadrat T per do X kuadrat. Maka bentuk ini menjadi sama dengan apa? Ini. Nah, sekarang untuk do T per do tau. Do T per do tau. Maka idem ya, do theta per do tau sama dengan apa? Do per do tau. Dari apa? T min T1. Hasilnya apa? Maka do theta per do tau sama dengan apa? Do T per do tau. Sehingga persamaan ini adalah analog dengan bentuk ini. Nah, akibatnya apa sekarang? Maka persamaan kita menjadi berubah ya. Semula adalah T sebagai fungsi posisi X dan waktu, maka akan berubah menjadi theta sebagai fungsi X dan waktu. Betul ya? Baik, sehingga kita mendapatkan bentuk ini. Kita mendapatkan bentuk ini, ya toh? Do kuadrat theta per do X kuadrat sama dengan 1/4 alfa do theta per do waktu. Nah, sekarang keadaan batasnya bagaimana?
Kalau keadaan batas kita ini tadi, yang ini, persamaan ini ya. Kalau IC, yaitu kondisi awal, kita tahu dimanapun letak X-nya, kalau X-nya itu adalah ini, sebentar ya, dimanapun letak X, saya tulis saja, ini, dimanapun letak X-nya, X ita itu terletak dari mana? Dari X lebih besar sama dengan 0 sampai kurang dari sama dengan 2L. Kalau waktunya sama dengan 0, maka suhu bidang datar kita, suhu plat kita adalah sama dengan TI. Sekarang kalau di permukaan bahan, yaitu permukaan bahan tadi apa? Ketika X-nya sama dengan 0, waktunya itu lebih besar dari 0, maka suhu T-nya adalah sama dengan T1. Ingat, permukaan kita ada dua ya, yaitu di X sama dengan 0 dan di X sama dengan 2L. Maka idem ketika X-nya sama dengan 2L, kalau waktunya lebih besar dari 0, maka suhu slabnya adalah T1. Nah, ternyata PD kita kan tadi berubah. Semula yang T berubah menjadi theta. Maka keadaan batas kita juga harus kita rubah. Saya ulangi lagi. Waduh, waktunya nggak cukup ya. Sudah. Ketika T-nya itu lebih besar dari 0, ketika X-nya sama dengan 0 atau di permukaan, maka suhu kita sampai 745 ya, maka suhu permukaannya adalah T1. Itu terjadi di X sama dengan 0 dan di X sama dengan 2L. Nah, sekarang PD kita kan kita rubah menjadi theta. Kita rubah menjadi theta. Maka keadaan batasnya ya perlu kita rubah menjadi ini. Ketika kondisi IC, ini initial condition-nya, ketika tau-nya sama dengan 0, ya toh, ketika tau-nya sama dengan 0, dimanapun letak X-nya, maka suhu plat kita adalah TI. Maka tetanya menjadi bagaimana? Ya TI min T1. TI min T1 itu kita notasikan menjadi theta I. Nah, ini. Sekarang untuk keadaan batas kita BC kita yang kedua, yang ini tadi yang A, ini yang B, yaitu ketika X-nya sama dengan 0 di permukaan plat, kapanpun waktunya, maka suhu permukaan kan selalu T1. Maka akibatnya apa terhadap theta? Maka theta kita menjadi 0. Kenapa 0? Karena T-nya kan adalah T1. T1 kurangi T1 adalah 0. Maka theta kita di permukaan plat adalah 0. Theta sama dengan 0. Itu terjadi untuk X sama dengan 0. Waktunya kapanpun. Sekarang suhu di permukaan lain. Kan ketika X-nya sama dengan 2L, suhu permukaan kan selalu T1. Maka tetanya berapa? Ya, T1 kurangi T1. T1 kurangi T1 jelas 0. Maka kita mendapatkan itu. Ketika X-nya sama dengan 2L, maka besarnya theta adalah sama dengan 0. Ini berlaku ketika
taunya, waktunya lebih besar 0. Nah, baik. Sekarang kita sudah mendapatkan 3 keadaan batas. 1 IC dan 2 BC. 1 IC, initial condition, dan 2 BC. BC-nya yang mana? B dan C, ini adalah BC. Ini, kalau keadaan batas yang A ini adalah IC. B dan C adalah BC, boundary condition. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan. Ini tadi untuk orek-orek. Nah, PD kita berubah menjadi apa tadi? Ini ya. PD kita akan menjadi do kuadrat theta per do x kuadrat sama dengan 1/, do theta per do tau. Dengan keadaan batas ini, A, B, C. Nah, kemarin waktu kita punya PD untuk perpindahan panas konduksi untuk 2 dimensi, itu kan menghasilkan PD yang parsial juga. Kita menyelesaikannya dengan apa kemarin? Menyelesaikannya dengan pemisahan variabel. Ini analog. PD kita ini akan kita selesaikan dengan metode pemisahan variabel. Ingat, theta kita itu fungsi apa tadi? Theta kita itu adalah fungsi posisi dan waktu. Waktu kita notasikan dengan tau. Saya ulangi lagi, theta kita adalah fungsi posisi dalam arah X dan tau, yaitu waktu. Maka, kalau kita menyelesaikan dengan metode pemisahan variabel, 2 perubah bebas ini akan kita pisahkan. Namanya aja pemisahan variabel. Maka, 2 perubah bebas yaitu X dan tau akan kita pisahkan. Caranya bagaimana sekarang? Caranya gini ya, kemarin waktu di kuliah, nggak tahu saya sempat menjelaskan apa enggak, saya lupa. Nah, sekarang kita akan menyelesaikannya. Kita punya PD ini ya tadi, saya jelaskan, do kuadrat theta per do x kuadrat sama dengan 1/, do theta per do tau. Nah, kita punya ini. Sekarang kita akan menyelesaikan dengan metode pemisahan variabel. Maka variabel X dan tau akan kita pisahkan. Nah, sekarang bentuk penyelesaian yang akan kita cari, bentuk penyelesaiannya, ternyata theta itu fungsi X besar. X besar ini adalah fungsi X kecil, posisi, dikalikan dengan H, hanya adalah tau. Saya ulangi lagi, jadi theta ini akan kita pisahkan untuk variabelnya, yaitu variabel X, posisi, dan variabel tau. Nah, variabel X kita nyatakan dengan X besar ini. Variabel tau kita nyatakan dengan bentuk baru, yaitu H. Saya ulangi lagi, variabel X, yaitu posisi, kita nyatakan dengan X besar. Variabel tau kita nyatakan dengan H besar. Nah, karena kita menyelesaikan dengan metode pemisahan variabel, maka variabel X posisi dan variabel waktu tau akan kita pisah. Caranya bagaimana? Kita turunkan. Kita turunkan kedua untuk posisi dan kita turunkan untuk turunan pertama untuk tau. Karena PD-nya itu turunan kedua terhadap posisi dan turunan pertama terhadap waktu.
Caranya bagaimana? Sekarang akan kita turunkan terhadap posisi dulu. Saya menuliskan X kecilnya gini ya, untuk membedakan dengan X besar. Ini saya menuliskan X kecilnya adalah ini. Sekarang akan kita turunkan, yaitu theta, do theta, kita turunkan terhadap X. Maka apa? Ingat ya, kalau yang kita turunkan itu adalah terhadap X, maka taunya dianggap konstanta. Maka hanya adalah konstanta. Saya ulangi lagi, kalau kita punya fungsi dengan dua variabel, ketika kita turunkan ke salah satu variabel, maka variabel yang lain kita anggap sebagai bilangan tetapan atau konstanta. Maka akibatnya apa? Kalau do theta kita turunkan terhadap X, maka persamaan kita adalah turunan pertama terhadap X kali H. Ya toh, kita notasikan di sini adalah X besar kali H besar. X ini adalah fungsi posisi, H ini adalah fungsi tau. Sehingga kita notasikan do theta per do X ya sama dengan X turunan pertama dari X besar kalikan H. Karena PD kita adalah turunan kedua untuk posisi, maka ini perlu kita turunkan lagi. Turunan pertama perlu kita turunkan do kuadrat theta per do X kuadrat. Maka karena turunannya adalah terhadap X, maka yang fungsi tau adalah konstanta. Maka menjadi apa? H kali turunan kedua terhadap X. Nah, sekarang untuk yang turunan terhadap tau, maka do theta per do tau jelas apa? Karena persamaan kita kan X besar kali H besar, kita turunkan terhadap tau. Maka X besarnya adalah konstanta, betul toh? Maka bentuknya menjadi X besar kali turunan pertama H besar. Maka kita sudah mendapatkan bentuk ini. Tinggal kita substitusikan ke PD kita. Maka menjadi apa? H besar kali turunan kedua dari X besar sama dengan apa? 1/alfa kali X besar kali H besar. Turunan pertama H besar ya. Saya ulangi lagi. Maka PD kita menjadi H besar kali turunan kedua dari X besar sama dengan 1/alfa kali X besar kali turunan pertama H besar. Sekarang persamaan ini kita rubah. Ini kan PD dengan variabel yang tercampur ya. Maka perlu kita pisahkan variabelnya. Namanya aja metode pemisahan variabel. Maka akibatnya apa? Kita mendapatkan bentuk ini. Turunan kedua dari X besar sama dengan 1/alfa kali H. Oh, ini saya salah. X besar per X besar. Turunan kedua X besar sama dengan, ini ya. Sama, saya tulis di sini aja. Turunan kedua X besar dibagi X besar sama dengan apa? 1/alfa kali turunan pertama H besar per H besar. Bentuknya adalah sama dengan ini. Nah, sehingga ini kita mendapatkan hasil sekarang. Kita mendapatkan hasil. Bentar ya. Nah, ini maka kita mendapatkan hasil ini. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Nah,
Maka bentuk PD kita tadi kan ini X turunan kedua X besar per X besar sama dengan 1/4 alfa kali H besar, turunan pertama H besar per H besar. Nah, kalau kita menyelesaikan dengan metode pemisahan variabel, di sini jelas variabelnya sudah terpisah. Artinya apa? Ruas kiri adalah sebagai fungsi posisi dalam arah X, ruas kanan sebagai fungsi posisi waktu atau tau. Ini variabelnya menjadi terpisah seperti ini. Nah, kalau kita menyelesaikan ulangi lagi, PD kita itu sudah variabelnya terpisah. Ruas kiri adalah sebagai fungsi posisi dalam arah X, ruas kanan sebagai fungsi posisi dalam tau atau waktu. Nah, kalau kita menyelesaikan dengan metode pemisahan variabel, maka kedua ruas ini harus sama dengan bilangan tetap. Bilangan tetap yang kita pilih apa? Alfa kuadrat, di mana alfa kuadrat merupakan tetapan pemisahan. Terus yang kita pilih nilainya positif atau negatif untuk alfa kuadrat. Kalau menyelesaikan dengan metode pemisahan variabel, maka besarnya alfa kuadrat itu adalah negatif. Maka akibatnya apa sekarang? Saya naik lagi ya. Saya ke tempat, nyari tempat kosong lagi. Kalau tidak jelas boleh bertanya. Nah, sekarang kita mendapatkan bentuk ini. Turunan kedua dari X besar per X besar sama dengan 1/4 alfa H besar per H. Turunan H besar per H. Nah, ini harus merupakan bilangan tetap. Bilangan tetap yang kita pilih adalah alfa kuadrat. Apa nih? Gamma kuadrat ya. Ini nilainya wajib negatif supaya bisa kita selesaikan. Nah, nilainya wajib negatif gamma kuadrat. Akibatnya apa? Maka X turunan kedua dari X besar bagi X sama dengan negatif gamma kuadrat. Ingat tadi turunan kedua dari X besar itu sama dengan apa tadi? Do kuadrat X besar per do X, kok do, D ya, sudah terpisah, per dx kuadrat. Ya toh, kalau turunan pertama dari H besar sama dengan apa? DH per D toh. Nah, maka persamaan kita ini menjadi apa? Turunan kedua dari X besar sama dengan negatif gamma kuadrat kali X besar. Kita pindah ruas sekarang. Menjadi apa? D kuadrat X besar per dx kuadrat positif gamma kuadrat kali X besar sama dengan 0. Ini untuk PD kita dalam posisi. Sekarang untuk yang ini, PD kita dalam waktu. Menjadi apa? 1/4 alfa kali turunan pertama H dibagi dengan H sama dengan apa? Negatif gamma kuadrat. Kita kalikan sekarang. Maka turunan pertama dalam H sama dengan negatif apa? Gamma kuadrat kali alfa kali H besar.
Maka bentuknya menjadi apa? Ingat, turunan pertama H besar adalah sama dengan apa tadi? DH ini masih ada. DH masih ada di layar. DH per D tau positif gamma kuadrat alfa kali H sama dengan 0 karena kita pindah ruas. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil ya, kita mendapatkan hasil seperti ini. Kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah, mana tadi? Nah, ini kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah, ini masih ada di layar. Yang coret-coretannya kita hapus. Nah, kita mendapatkan ini. Sudah terbukti ya cara penyelesaiannya. Kita sudah mendapatkan bentuk ini. D kuadrat X besar dibagi DX kuadrat plus gamma kuadrat kali X besar sama dengan 0. D H besar per D tau plus alfa gamma kuadrat kali H sama dengan 0. Tadi sudah saya jabarkan. Gamma kuadrat disebut dengan tetapan pemisahan. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kalau ada yang bingung boleh bertanya. Sekarang bagaimana ini? Maka harus kita selesaikan. Nah, sekarang kalau kita selesaikan, tadi theta itu sama dengan apa? Theta itu tadi kan sama dengan X besar kali H besar. Ya toh, X besar kali H besar. Padahal X kita tadi, X besar kita tadi adalah sama dengan ini. H besar kita adalah ini. Maka kalau kita mendapatkan theta besar, theta itu sama dengan X besar kali H besar, maka persamaan ini perlu kita selesaikan terlebih dahulu. Persamaan ini perlu kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, jadi kalau yang mau kita dapatkan adalah bentuk ini, maka persamaan kita perlu kita selesaikan dulu. D, bentar, saya hapus dulu. Ini D kuadrat X besar per DX kuadrat plus gamma kuadrat kali X besar sama dengan 0. Ya toh, tadi kita kan sudah mendapatkan bentuk itu, ya kan? Kita sudah mendapatkan bentuk ini. Mana tadi? Nih. Nah, maka ini akan kita selesaikan. Kita punya PD seperti, kita punya PD seperti ini. Cara mencari penyelesaiannya bagaimana? Cara mencari penyelesaiannya, maka kita selesaikan dengan apa? PD operator, dengan diferensial operator. Kita misalkan D per DX, X kecil ya maksudnya ini X kecil, DX itu adalah sama dengan D. Maka kalau ini kita rubah menjadi diferensial operator menjadi apa? Ya ini ya, saya hapus saja biar tidak bingung. D kuadrat X besar per DX kecil kuadrat plus gamma kuadrat kali X besar sama dengan 0. Sekarang akan kita selesaikan dengan diferensial operator. D per DX itu adalah D. D ini diferensial operator, masih ingat kan? Sehingga kalau kita selesaikan dengan diferensial operator menjadi apa? D kuadrat plus gamma kuadrat kali
X besar, ini kali ya, sama dengan 0. Ini adalah PD homogen. Maka persamaan karakteristiknya bagaimana? Nanti kalau bingung, dibuka lagi catatan persamaan diferensial Anda waktu kuliah. Maka persamaan karakteristiknya apa? M kuadrat plus gamma kuadrat sama dengan 0. Maka M kuadrat akar persamaan karakteristik sama dengan negatif gamma kuadrat. Ini kan negatif 1 kan sama dengan bilangan imajiner kita pangkatkan. Kemarin sudah ada ya, negatif 1 itu kan sama dengan I kuadrat. Maka M1, 2 kita, akar persamaan karakteristik kita kan ada 2. Kenapa ada 2? Karena PD kita adalah PD tingkat 2. Maka menjadi apa? Plus minus I kali gamma. Maka bentuk penyelesaian dari persamaan karakteristik kita apa menjadi apa? X besar sama dengan C1 cos apa? Cos gamma X kecil, ya toh variabel perubahan bebasnya kan X kecil tadi, X kecil kali gamma plus C2. Nanti dibuka lagi catatan persamaan diferensial Anda. C2 sin gamma kali X kecil. Maka kita sudah mendapatkan ini. Nah, selanjutnya untuk bentuk yang apa tadi? Yang terhadap waktu. Yang terhadap waktu. Tadi apa? DH per delta sama ditambah apa tadi? Gamma kuadrat kali alfa kali apa tadi? Kali apa tadi? Lupa saya persamaannya. Ntar. Kali apa tadi? Persamaannya? Kali H, ya ini kali H, sorry. Kali H itu sama dengan 0. Maka persamaan kita apa? Kita rubah ini menjadi diferensial operator D per D tau sama dengan D. Maka persamaan kita menjadi apa? D plus gamma kuadrat kali alfa kali H sama dengan 0. Ya toh? Persamaan karakteristik untuk yang fungsi waktu apa jadinya? Persamaan karakteristiknya adalah apa? M plus gamma alfa kali gamma kuadrat. Ini adalah itu sama dengan 0. Maka akar persamaan karakteristik untuk PD fungsi waktu kenapa? M kita sama dengan negatif alfa kali gamma kuadrat. Maka H kita jadinya apa? H kita adalah C3 eksponensial negatif gamma kuadrat kali alfa kali tau. Persamaannya adalah ini ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan bentuk ini. C1 cos X kali gamma ditambah C2 sin X kali gamma. Dan yang untuk H adalah C3 eksponensial negatif gamma kuadrat kali alfa kali tau. Nah, penyelesaian kita tadi apa? Theta kan sama dengan X besar kali H besar. X besar dan H besar kita sudah dapat ini. Maka tinggal kita kalikan. Tinggal kita kalikan ya. Maka theta itu sama dengan X besar kali H besar. X besar kita tadi apa? C1 cos apa? Gamma kali X ditambah C2 sin
gamma kali X kali H kita. H kita tadi apa? C3 eksponensial negatif gamma kuadrat kali alfa kali tau. Nah, karena di sini ada konstanta C1 kali C3, maka dia menjadi konstanta baru. Boleh. Misal ini tadi AB gitu ya, kita rubah ya, ini menjadi konstanta baru. Biar sama dengan di persamaan kita, konstanta barunya adalah C1 dan C2. Ini biar sama. Maka persamaan kita adalah itu. Kita samakan dengan yang dinotasi ya. Nah, kalau itu tadi A dan B ya boleh. Ini A, ini B, ini C, gitu juga boleh. A kali B kita notasikan dengan C1, itu boleh. Cos gamma kali X ditambah B kali C, itu adalah C2 gitu. Sin gamma kali X kali apa? Eksponensial negatif gamma kuadrat alfa tau. Nah, kita sudah mendapatkan hasil ini. Ini adalah theta. Theta kita menjadi bagaimana sekarang? Theta kita adalah, nanggung ya, supaya biar tuntas. Ntar dulu, nanggung. Maka theta kita adalah sebentar ini. Theta kita adalah ini ya. Nah, kita mendapatkan theta seperti ini. Kita mendapatkan theta seperti ini. Nah, persis ya. C1 cos gamma X plus C2 sin gamma X kalikan eksponensial negatif gamma kuadrat kali alfa kali tau. Nah, saatnya kita mencari C1, C2, konstanta yang akan kita cari apa? C1, C2, dan gamma. Karena ini masing-masing adalah konstanta. Pas ya, kita punya 3 konstanta yang akan kita cari. Kita punya 3 keadaan batas. Berarti pas. Sekarang kita pilih mana konstanta yang paling mudah kita gunakan sehingga persamaan kita menjadi sederhana. Kita pilih untuk keadaan boundary condition yang B, yaitu ketika apa? Ketika X-nya sama dengan 0, maka θ-nya kan sama dengan 0. Maka persamaan kita sama dengan apa? Theta kita adalah sama dengan 0. Cos gamma kali 0, maka cos 0. C2 kali sin gamma kali X, kita adalah 0. Maka adalah ini menjadi sin 0. Cos 0 berapa? 1. Sin 0 berapa? 0. Padahal ruas kiri itu 0. Maka ruas kanan ya wajib 0. Kita tuntaskan sampai di sini ya. Maka akibatnya apa? Padahal ini C1 kali 1 ditambah C2 kali 0. Maka yang ini sudah 0. Yang belum 0 mana? Ini C1. Maka supaya terpenuhi antara ruas kiri dan ruas kanan masing-masing adalah sama dengan 0, maka C1 kita buat 0. Maka C1 kita buat 0. Akibatnya apa? Maka persamaan kita menjadi ini karena C1-nya sudah 0. Menjadi apa? C2 sin gamma X kali eksponensial negatif gamma kuadrat kali alfa tau. Nah, sekarang tinggal ada 2 konstanta, C2 dan gamma. Kita masih punya 2 keadaan batas, yaitu pas ya. Nah, berarti sekarang kita pilih untuk boundary condition yang C. Oh, ini maaf, ini C ya, bukan B, ini C. Boundary condition yang C itu apa? Ketika X-nya sama dengan 2L, maka theta sama dengan 0. Kita tuntaskan sebentar aja, 5 menit ya. Maka persamaan kita menjadi ini 0, C2 sin gamma 2L
kalikan eksponensial negatif gamma kuadrat kali alfa tau. Maka solusinya C2 nggak mungkin kita buat 0. Ya nanti habis kalau dibuat 0. Maka yang akan kita buat 0 itu adalah sin gamma kali ini. Kan tadi X-nya adalah sama dengan 2L. Maka yang kita pilih sama dengan 0 adalah sin 2 kali L kali gamma sama dengan berapa? 0, karena ini kan 0 tadi. Sin 0 itu berapa saja? 0, pi, 2pi, dan sebagainya. Maka didapat nilai 2L, ya harus sama dengan N kali pi. Maka diperoleh gamanya adalah ini. Nilai N-nya kan banyak. Dari 1 sampai tak terhingga. Maka penyelesaian kita menjadi bentuk deret. Karena ada banyak N. N kita mulai berapa? Dari 1 sampai tak terhingga. C2-nya belum ketemu ya. C2-nya belum ketemu, tapi gamma sudah ketemu. Maka sekarang kalau ini kita selesaikan, tinggal dikit ya. Bentar. Mohon maaf, kita tuntaskan ini. Maka diperoleh nilai CN-nya dengan menggunakan IC, initial condition. Maka diperoleh penyelesaian seperti yang ada di layar. Baik, kita akhiri sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Besok Kamis kita lanjutkan ya kuliah kita. Besok Kamis kita lanjutkan kuliah kita. Kita sudah untuk mendapatkan bentuk ini sudah kelar. Nah, nanti materinya akan saya share. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah kita. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.